sebenarnya yang tadi diomongin sama Kak Dea itu kalau bahasa gaulnya sekarang manifesting kan. Okay. Manifesting tuh berarti kayak apa sih yang kamu pengenin itu bisa kamu tulisin atau bisa kamu bayang-bayangin gitu. You have to keep in mind ketika kamu mengejar mimpi yang susah gitu, pasti ada konsekuensi yang tone-nya negatif gitu. Perhaps kayak kurang waktu buat main game lah, apa gitu. But kamu harus menyadari bahwa that's the price I have to pay. Dan ketika kamu udah memiliki mindset itu, ya akhirnya lebih ikhlas lah untuk meraih mimpi kamu. Muda mempesona, bagaimana caranya? Meski di era banyak disrupsi, namun mampu mengatasi semuanya untuk meraih prestasi yang gemilang. Siapa dia? Nah, tentunya di studio smartclick.id sudah hadir dua sosok wanita yang muda, cantik, dengan segudang prestasi. Mereka berdua ini adalah Alma Putri Diavira dan tentunya ada Fakira Dina Putri Maharani Iksir. Waduh, luar biasa. Ini panggilannya Dea. Ya. Yang ini panggilannya Kira. Oke, luar biasa. Wow, ini studionya ini ya auranya jadi positif karena anak-anak muda, cantik dan berprestasi. Terima kasih. Wah, luar biasa auranya. Nah, tentunya ya, saya pengen nanya-nanya juga nih buat teman-teman yang juga pasti menginspirasi kita semua yang menyaksikan podcast ini. Buat Dea dulu ya panggilannya nih, bisa diceritain nggak sih bagaimana cara ngatur waktunya Dea? Kalau kita baca nih prestasinya luar biasa sekali dan dengar-dengar Dea ini merupakan ini ya mahasiswa berprestasi pada wisudawan berprestasi. Wisudawan berprestasi luar biasa. Nah, boleh dong dibagi buat kita semuanya di sini. Yang pasti sih kalau kita ngobrolin tentang pembagian waktu, kita itu harus fokus gitu. Dan kita harus pinter-pinter untuk mencari balance. Dan balance itu tuh orang sering bilang kayak kalau misalnya kamu meluangkan waktu untuk belajar 2 jam, ya kamu cuma bisa jalan-jalannya 2 jam gitu. Sebenarnya enggak gitu. Balance itu adalah ketika kamu tuh bisa mengetahui mana sih yang harus diprioritaskan untuk saat ini, mana yang bisa direm dulu gitu. Jadi kan lebih asik gitu loh. Semua goalnya bisa teraih. Jadi kalau kata kuncinya adalah balance, itu artinya adalah lebih tahu prioritas. Skala prioritas ya, betul ya, banget. Itu kalau menurut Dea. Nah, luar biasa. Kalau menurut Kira gimana nih? Apalagi kan dia masih mahasiswa. Kalau ini kan sudah lulus ya, akhirnya udah kerja nih. Nah, sekarang yang masih mahasiswa, kemudian apalagi sekarang pandemi ya. Ngaturnya gimana? Prestasinya luar biasa juga. Gimana Kira? Kalau dari aku sebenarnya sama Kak Dea, balance, work hard, play hard juga. Asik. Gitu kan. Work hard, play hard. Jadi kuliah lancar, prestasi juga lancar di luar kuliah juga, main-main sama teman-teman, sosialisasi juga lancar kayak gitu sih. Balance juga sama. Asik, tetep ya. Kayak janjian ya anak fakultas hukum ini ya. Oke, jadi ya buat smart clicker semuanya nih. Jadi kalau Dea ini adalah udah lulus ya tahun lalu ya. Betul sedangkan banget. untuk Kira masih menempuh pendidikan di semester 4 ya, Fakultas Hukum di Universitas Erlangga. Wah, luar biasa. Nah, tentunya yang saya tahu nih ya, Dea ini adalah juga punya hobi menulis. Nah, sudah berapa buku Dea yang diterbitkan? So far sih sudah menulis 2 buku. Yang pertama judulnya Kisahku sebagai Exchange Student, ini yang cetakan baru sih. Kalau yang buku Kisahku sebagai Exchange Student ini tentang pengalamanku mengikuti program pertukaran pelajar Rotary Youth Exchange selama 1 tahun dari tahun 2015 sampai 2016 di Amerika Serikat dan Kanada. Wah, luar biasa. Prestasinya sudah langsung internasional ya. Jauh ya. Jauh ya, no kaleng-kaleng loh. Nggak langsung nasional dulu, nggak langsung go internasional. Iya, terima kasih. Dan kalau di sini nih aku berbagi mengenai gimana sih menjadi exchange student itu, karena saat aku berangkat menjadi exchange student, orang-orang tuh banyak yang masih berpikir menjadi exchange student tuh ya tinggal hidup jalan-jalan doang gitu loh di negara baru. Padahal enggak, kamu sebagai exchange student ya kamu menjadi duta bangsa. Nah, dan kamu juga harus menjadi pelajar yang baik nih, karena kan kamu pakai visa pelajar. Kalau sampai nilai kamu jelek, waduh, bahaya nih, nanti bisa-bisa dipulangkan. Jadi ada trigger kayak gitu ya, ada tanggung jawab besar yang harus dibawa ya, karena itu tadi balik lagi untuk diberikan lagi ke Indonesia gitu ya. Betul banget gitu. Jadi ya
aku harap dengan buku ini teman-teman bisa mengerti, oh gini nih kehidupan jadi anak exchange itu. Terus kalau yang buku kedua aku judulnya Kisahku Menjadi Wisudawan Berprestasi. Nah kalau yang ini tentang pengalamanku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Luar biasa. Ini kayaknya harus wajib punya ya. Iya, wajib. Buat para orang tua, anak-anak semester 1 2 dan juga mungkin ini juga ya. Wajib punya buku ini tuh, ya kan? Belinya di mana? Tahan dulu. Oke, tahan dulu. Saya sengaja bikin smart clickers itu untuk penasaran. Nah, bikin buku. Ada seperti kayak saya ini, aduh, punya imajinasi. Ada sih kayak inspirasi pengen menulis, tapi kadang untuk menuangkan dalam suatu bentuk tulisan itu susah banget. Malesnya minta ampun. Nah, prosesnya gimana sih kok akhirnya oke deh, saya harus menuangkannya dalam bentuk tulisan dan saya harus berproses dengan ini. Gimana sih untuk prosesnya? Sebenarnya kalau aku menulis 2 buku ini awalnya dari rasa gregetan. Aduh, gitu. gregetan Ya. ya. Kalau buku yang pertama ini aku gregetan karena susah banget mencari informasi tentang exchange dan aku ngerasa ya mengikuti program exchange ini kan privilege yang luar biasa sekali gitu. Aku nggak pingin ilmu yang aku dapat itu hanya untuk aku pingin membagikan itu ke banyak orang, bahkan ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan luar biasa. aku merasa buku itu adalah salah satu metode yang paling tepat karena ya misalnya satu buku nih aku kasih ke Mbak, nah Mbak bisa memberikan buku ini ke orang-orang lain sehingga kan manfaatnya lebih besar gitu. Jadi ya aku menulis gitu, so karena gregetan aku termotivasi. Dan kalau yang buku ini nih aku merasa menjadi wisudawan berprestasi itu adalah award yang luar biasa dari universitas gitu. Karena tandanya orang ini, mahasiswa ini bisa balance kehidupan akademik dan non akademik gitu. Dan aku pingin ayo yuk nih anak muda menjadi mahasiswa yang baik itu nggak hanya sekedar ngejar akademik, banyak hal yang bisa kamu gali, bisa kok. Ini buktinya, kamu bisa baca dari sini. Oh, luar biasa nih ya, benar-benar sangat menginspirasi. Ini ya, nggak hanya buat kaum muda, smart clickers yang muda, tapi juga yang sudah usia-usia kayak seperti saya. Saya beda tipis loh smart clickers sama mereka. Tapi saya dapat inspirasi yang luar biasa. Jadi bahwasanya kita tuh nggak melulu kuliah, nggak melulu melakukan hal-hal yang monoton yang biasa kita lakukan dari pagi sampai dengan sore. Tapi ternyata di luar jam kerja kita atau jam operasional kita satu hari ya untuk kuliah ya, ternyata ada hal-hal yang lain di mana kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Setuju Ya, luar biasa ya. Nah, oke, tahan dulu deh ya. Oh, saya melihat banyak sekali aura pancaran, hal-hal yang ingin dibagikan, berkat-berkat bagi ya, yang dibagikan ya untuk smart clicker semuanya. Nah, sekarang menariknya adalah untuk Kira. Kira, di sini saya juga dapat informasi bahwa kamu ikut suatu organisasi yang tentunya juga skalanya bukan skala nasional tapi bahkan skala internasional. Dan bahkan pun sampai menjuarainya. Nah, boleh diceritain sedikit dong kompetisi yang sering diikutin? Oke, jadi aku pernah ikut beberapa kompetisi. Salah satunya yang terbaru ini aku ikut kompetisi National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung. Terus alhamdulillah juga UNER dapat juara 2 kayak gitu. Nah, sebentar, National Moot Court Competition. Nah, ini kan nggak banyak nih smart clickers yang tahu apa sih smart moot court ini kan ya. Boleh dong dibagiin buat kita kompetisinya seperti apa dan kamu menjalaninya bagaimana? Oke, jadi National Moot Court Competition itu atau biasa juga disebut NMCC ini lomba peradilan semu untuk mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Nah, untuk lombanya ini sendiri kita kayak persidangan biasanya gitu, ada hakim, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum juga, ada terdakwa juga, bahkan sampai sedetail mungkin ada ini petugas yang ngebawa terdakwanya ke persidangan. Jadi benar-benar kayak real kita lagi di persidangan gitu ya? Iya, real kayak di persidangan gitu. Terus untuk persiapannya ini karena persidangan kan yang disiapin cukup banyak ya, mulai dari kita sidangnya itu kan ada timeline-nya, ada plot ceritanya, itu kita perlu siapin juga. Terus juga biasanya kan ada berkas-berkas, pasti Kak Dia juga tahu kan pas kalau paper itu berkasnya sebanyak apa. Aku juga pernah ikut sih ya. Nah, jadi kita nyiapinnya 6 bulan. Jadi selama untuk 6 bulan masuk ke kompetisi ini, persiapannya kalau kita tarik mundur 6 bulan ya prepare-nya? Iya, persiapan untuk mengikuti kompetisi ini 6 bulan lamanya. Luar biasa. Nah, itu ditunjuk dari kampus atau mungkin dari mahasiswa sendiri ada ke-trigger, oke deh, tanpa dari kampus pun kita juga mau ngedaftar nih jadi peserta kompetisi?
kalau misalnya untuk ikut NMCC ini tuh perlu ada proses seleksi gitu. Jadi kita harus belajar tentang kasus posisinya. Terus nanti pas di interview kayak ditanyain, kira-kira kasus posisi ini nanti dibawanya seperti apa? Kira-kira pasal-pasal yang dakwakan kepada orangnya tersangka itu apa gitu. Terus nanti ada interview terkait ya kayak biasa personal, terus akademik kayak gitu-gitu sih. Baru kalau misalnya keterima jadi delegasi deh. Jadi stepnya benar-benar panjang ya. Panjang banget. Kalau boleh tahu di kompetisi kemarin dirimu berperan kayak apa nih? Aku double peran. Double peran. Aku jadi saksi dan juga jadi ahli. Saksi dan juga jadi ahli. Terus selain kita juara 2, kita juga dapat predikat saksi ahli terbaik. Terus juga penuntut umum terbaik sama majelis hakim terbaik. Jadi 3 predikat. Jadi kategorinya per kategori untuk siap-siap perannya ini juga ada nominasinya ya, dan juga dapat juara semua. Wah, luar biasa. Aduh, dengerin kisah ini jadi flashback dari dulu. Soalnya aku juga sempat ikut moot court gitu. Ada yang international, terus national moot court, tapi yang level internal gitu sih. Ini aku juga bagikan cerita tentang moot court di bukuku nih. Berarti ada di sini juga ya? Iya, kalau mau tadi kan udah dijelaskan secara singkat nih tentang moot court itu gimana. Nah, di buku ini bisa nih lebih lengkapnya lagi. Luar biasa. Soalnya kalau mahasiswa fakultas hukum kalau nggak ikut moot court kayaknya nggak afdol nggak sih, Kak? Nih ya, udah dikasih, udah dibakar nih ya amunisinya ya sama seniornya yang semester 4 nih. Kalau nggak ikut moot court katanya nggak keren dan bukan anak hukum banget gitu ya katanya. Soalnya kan moot court itu persidangan itu kan identik banget sama kita yang mahasiswa fakultas hukum. Betul. Kan. Jadi ya kalau misalnya nggak ikut moot court kayaknya kurang afdol aja gitu. Sebagai mahasiswa hukum. Aduh, kurang afdol, nggak anak hukum katanya kalau belum ikut itu gitu ya. Nah, tentunya itu kalau tadi kan terkait mengenai kompetisi di bidang persidangan. Bahkan banyak sekali Kira ini juga ikut kompetisi. Kompetisi mana sih yang menurut Kira ini kayaknya paling berkesan? Waduh. Kalau paling berkesan aku pernah ikut lomba legal review, terus national moot court, sama kayak bikin artikel-artikel gitu kan. Yang paling berkesan sih ya ini NMCC ini, National Moot Court ini, karena kan persiapannya lama banget. 6 bulan itu kan nggak mudah kan. Betul. Ketemu sama orang-orang itu lagi, belajarnya ini lagi, pokoknya capek sih. Tapi karena kita udah dapat hasil menang, terus kayak worth it gitu selama 6 bulan itu. Perjuangan itu terbayarkan akhirnya. Iya, jadi itu sih yang paling berkesan. Oke, baik. Nah, tentunya seperti yang apa diceritakan oleh Kira dan juga Dea ya, pengalaman mereka pada saat menempuh kuliah, bahkan ada ke-trigger untuk ikut kompetisi. Apa sih yang mau dibagikan buat teman-teman smart clickers muda kita? Kuliah, ikut kompetisi, organisasi juga jalan. Nah, itu gimana tuh? Untuk kita juga mau ke-trigger buat juga mau join ikut kompetisi. Pastinya juga kompetisi ini juga pastinya akan juga menambah skill kita dan juga pastinya bermanfaat ya. Apalagi si Dea ini juga mau masuk ke dunia kerja. Bahkan sekarang udah kerja ya. Luar biasa. Nah, itu gimana menurut Kira? Apalagi Kira kan masih aktif nih kuliahnya. Kalau aku sih, karena kita udah ada kesempatan menjadi mahasiswa, itu tuh kalau bisa dimaksimalin, potensinya apapun tuh dimaksimalin. Satu ya, maksimalkan potensi yang ada di dirinya smart clicker semuanya. Terus karena kita masih muda, masih banyak energi, bisa mencoba berbagai hal gitu. Nggak cuman akademis dimaksimalin, tapi juga di luar itu kayak ikut organisasi, terus juga ikut lomba, karena itu kan juga bisa jadi menambah skill kita kan, hard skill maupun soft skill. Dan itu juga pasti sangat berpengaruh kan nanti pas di dunia kerja, kayak gitu sih. Wow, luar biasa itu ya. Jadi benar-benar trigger itu adalah dari kitanya sendiri ya. Kita mau mencoba hal-hal baru nggak? Kita mau membuka mata kita nggak untuk hal-hal di luar sana ya. Dan ternyata seperti yang tadi kalau Okta ngambil insight-nya dari Dea ya, gimana kita tuh bisa berkontribusi tidak hanya untuk diri kita pribadi tapi juga untuk lingkungan. Wow, luar biasa. Ini benar-benar ya smart clickers ya. Ini nggak rugi sekali mengundang mereka berdua. Saya saja terinspirasi sampai merinding di ruangan ini. Apalagi Anda semuanya yang menyaksikan untuk podcast kita pada di session kali ini. Nah, ini luar biasa. Saya mau kembali lagi ke Dea ya tentunya ya. Nah, di sini juga selain sebagai seorang penulis ya, boleh dong dikatakan sebagai seorang penulis sekarang? Boleh kan ada karyanya nih. Iya, ada karyanya. Oke. Dea sang penulis karena sudah ada karyanya. Nah, dan juga menjalani exchange program di Malaysia gitu kan ya. Nah, kalau tadi kan udah diceritakan sekilas ya. Kalau kita boleh tarik mundur
gimana sih prosesnya dulu sebelum dirimu untuk exchange ke Malaysia? Oke, jadi awal tahu aku ada program exchange Malaysia nih udah agak-agak pas awal masuk jadi mahasiswa deh kayaknya. Oh, awal tahun Iya, jadi karena mahasiswa ya? kan alhamdulillah aku masuk ke program internasional dengan ya beasiswa gitulah. Dimana karena aku join di program internasional ini, jadi di kelas itu sering datang mahasiswa asing gitu. Dan aku karena ngobrol-ngobrol dengan mereka, oh ternyata tahu kalau ada UiTM, University Teknologi Mahara Malaysia itu ada kerjasama sama Universitas Airlangga. Jadi tiap tahun ada tukeran exchange gitu. Terus ya udah deh, aku bikin goal, aku pokoknya nanti kalau sudah semester 6-an gitu mau ikut exchange gitu, karena ya kapan lagi gitu loh kita bisa keluar negeri dibiayai, dan juga enak gitu loh, jadi enak exchange itu. Ya udah deh, selama 3 tahun itu bukannya aku nunggu di tahun ketiga baru oke, aku harus semangat cari-cari, enggak. Jadi selama menuju momen exchange itu aku banyak melakukan persiapan lah, tapi yang pasti persiapan bahasa gitu. Karena ya meskipun Malaysia itu juga pakai bahasa Melayu lah, mirip-mirip gitu, tapi kan ya di kelas kita pakai bahasa Inggris, dan tentunya aku nggak pingin dong jadi anak Indonesia ini ngomong apaan sih. Aku pingin menjadi added value gitu kan di sana gitu. Terus juga ke arah soft skill gitu sih, karena kan ya kamu di sana sendirian gitu, berarti tanpa keluarga dan tanpa kenyamanan Indonesia gitu. Kamu gimana caranya bisa thrive dengan baik membawa nama Indonesia. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Bener-bener. Jadi gini ya, ada 2 di sini yang saya ambil ya dari teman-teman ini ya, bahwasanya ketika kita jadi mahasiswa, gimana caranya saya membuka mata saya untuk saya bisa open, apalagi sih, oh ternyata ada yang namanya studi action, kita harus coba. Kemudian ada yang namanya kompetisi, baik itu nasional maupun internasional, itu yang harus kita coba. Nah itu ya, jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu katanya, kuliah pulang itu zaman saya dulu. Ngomongnya sayang gitu. Sayang banget. banget ya, bener. Bahwasanya kita masih muda, kita harus buka wawasan kita, luar biasa. Nah, bohong sekali kalau mereka tidak ikut organisasi, ya enggak? Iya. Ikut, banyak sih. Saya agak curiga, SKS-nya banyakkan SKS kuliah atau SKS organisasi? Gitu. Oke, kalau boleh dibagikan dulu, Kira ikut organisasi apa aja sih? Aku ada berbagai organisasi sih. Berbagai organisasi. Dari awal maba aku udah ikut ALSA. Oke. ALSA itu Asian Law Students Association. Nah, ini baru lagi nih. ALSA ini nggak cuman di Indonesia tapi juga internasional kayak gitu. Terus aku juga ikut ILSA. Terus aku ikut Business Law Studies dan BEM. Oke, gitu. ikut BEM FH juga Iya, ya. BEM FH. Oke, luar biasa. Dan ini tuntutan dari luar, dari kampus, kalau nggak ikut organisasi nih akan dikurangin nih nilainya, apanya. Tapi atau memang itu dari sejak pertama kali menjadi maba, aku harus ikut organisasi, aku harus aktif menjadi mahasiswa. Itu gimana tuh? Itu sih kalau itu aku dari diriku sendiri ya. Asik nih ya, Karena dicatat ya, dari sebenarnya dari SMP dan SMA aku tuh udah sering ikut organisasi, OSIS, terus organisasi eksternal kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya di kuliah itu nggak ikut, itu kayak sayang gitu. Apalagi kan kalau perkuliahan itu organisasinya lebih banyak dan cakupannya juga lebih luas kan. Jadi kayak ya dimanfaatin lah berbagai organisasi ini untuk nyari relasi, nyari pengalaman, terus mengasah soft skill kayak gitu kan penting banget sih kalau menurut aku. Dan sangat bermanfaat nggak sampai di detik ini? Sangat bermanfaat banget. Kan? Aku dapat banyak temen baru dari organisasi, dari universitas-universitas lain. Terus juga dari internasional juga dapat. Karena kan kalau ALSA, ILSA itu kan cakupannya luas tuh. Cakupannya sampai luar negeri. Jadi banyak nih kenalan-kenalan dari luar negeri juga kayak gitu. Aduh, ini usia saya bisa ditarik mundur nggak ya? Kan kita beda tipis. Oh, kita beda tipis ya. Aduh, terima kasih Adik cantik. Ya ampun, senior beda 16 tahun. Oke, ini luar biasa. Nah, kalau dia gimana? Bohong juga dong kalau nggak ikut organisasi. Boleh bagikan dong dulu waktu aktif jadi mahasiswa, organisasi apa aja yang diikutin? Oke, kalau di kampus di Eva Uner aku ikutnya ILSA juga. ILSA itu International Law Student Association gitu. Terus kalau di tingkat universitas aku ikut UKM penalaran. Jadi itu lebih ke arah karya ilmiah gitu, kegiatan-kegiatan pendidikan gitulah kurang lebihnya. Terus kalau di luar universitas aku join di Rotaract.
Yang pertama aku join di Rotary Club Surabaya Darmo, terus kemudian 2 tahun kemudian aku mendirikan Rotary Club of Surabaya Persada, di mana Rotary ini adalah organisasi kepemudaan partner dari Rotary Internasional. Di mana kalau klubnya Dea ini fokusnya di basic education and literacy. Dengan aku juga pas exchange join juga di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Jadi seneng sih bisa berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia di baik S3, S2, kita guyup banget gitu, nggak kerasa aduh ini dari senior gimana gitu. Terus aku juga join di Rotex. Jadi tadi kan aku cerita aku ikut Rotary Youth Exchange kan. Nah, pulang itu kita bergabung menjadi namanya Rotex. Wow, luar biasa. Bener deh, saya mau tarik mundur loh usia saya. Boleh join gak sih? Nah, ini luar biasa ya. Dimana sebagai pendiri ya Dea ya. Nah, untuk syarat menjadi anggotanya nih gimana nih? Nah pasti kan banyak anak-anak muda, kok pada anak-anak hukum, anak di luar hukum boleh join nggak? Kayak saya kan anak FEB UNER gitu, alumni gitu kan, boleh join nggak? Kayak gitu-gitu. Boleh dong dibagikan ke Smart Clickers di sini? Sebenarnya tentang menjadi Rotary itu simple aja sih, requirement juga sederhana gitu ya. Pasti age-nya di antara 18 sampai 30 tahun gitu. Maksimal 30 ya Smart Clicker. Tapi kalau yang sudah lebih dari 30 tahun mau join juga bisa join Rotary-nya aja yang untuk versi dewasanya gitu. Lanjut. Nah, menurut aku sih kalau mau menjadi Rotary itu yang penting adalah kamu join, dan kamu nggak cuma join sekedar nama doang, tapi kamu juga bisa berkontribusi. Nah, gitu. kontribusi apa yang dibutuhkan dari organisasi ini? Lebih ke arah ide dan juga ya eksekusi gitu. Karena kalau cuma ngomong doang ya semua orang bisa kan, tapi bagaimana kamu bisa persisten untuk mengejar itu. Nah, itu yang kita inginkan. Dan mungkin waduh kok serem banget gitu sendirian gitu. Ya enggak dong, namanya kan organisasi nih. Kita berjalannya bareng, dan tentu karena kita partnernya adalah Rotary, di mana kita tahu sendiri Rotary itu organisasi yang sangat senior gitulah ya, dan anggotanya pun juga keren-keren nih. Dan satu hal benefit menjadi Rotaractor tuh panggilannya anggota Rotary adalah ya karena kita punya akses ke koneksi ke Rotary, di mana anggotanya kan keren-keren, kita bisa mendapatkan mentor-mentor yang luar biasa juga gitu. I think punya mentor tuh penting banget. Yes. Kalau Rotary kan nanti kalau gue ngomong yang 30 up, 40 up gitu ya. Nah, buat yang teman-teman yang muda-muda nih ya, Smart Clickers yang usia muda. Jadi kalau mau masuk ke Rotary mungkin lebih nyoba ke Rotary dulu ya. Boleh. Betul. Boleh kontak aku, nanti kita bisa langsung chit-chat ya. Saya suka yang ini. Langsung ya kita tukeran ya. Boleh kontak di Instagram @almadea, almadea. Langsung promote ya. Langsung dipromot. Kan harus menyalurkan niat baik masyarakat untuk berkontribusi kan. Nah, langsung aja kontak ya. Sangat berbinar-binar mereka berdua ini ya, prestasinya luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi ya, dari obrolan yang sangat luar biasa ini, baik Dea maupun Kira, saya lihat cita-cita kalian atau goal kalian dalam hidup ya di usia yang masih muda ini kayaknya udah kecapek semua loh. Ada nggak sih cita-cita yang belum kecapek? Saya heran sampean. Sebenarnya kalau aku sih bukan yang cita-cita belum tercapai gimana gitu ya, karena kalau aku sih merasa impianku itu evolving seiring berjalannya waktu gitu. But aku punya moto, yaitu I'm ready to be inspired and become the inspiration. Semoga sepanjang perjalanan hidupku aku bisa menjalankan moto itu dengan baik. Oke, tahan dulu. Kamu Keren kalau banget. Kira? Kalau aku juga sih belum ada menurut aku sekarang itu belum semuanya tercapai gitu, kayak masih banyak. Kalau misal aku udah mencapai sesuatu, kayak aku ada lagi. Jadi kayak menurut aku nggak bisa nih dibatasin mimpinya sekarang. Oke, berarti udah selesai. Pasti ada lagi yang harus bisa dicapai kayak gitu sih. Kalau aku selalu ya dream big sih. Apa aja dimimpiin deh kayak gitu. Waduh, apa aja dimimpiin. Oke, luar biasa. Kan nggak ada yang nggak mungkin kan. Yes, betul, semuanya betul, mungkin betul, kalau betul misalnya banget. emang kita mau untuk lakuin hal itu gitu Ya, kan. betul. Jadi lebih kita kalau ngomong ke cita-cita tuh, bahkan cita-cita tuh tidak harus menunggu 5-10 tahun lagi. Iya. Cita-citaku besok pengen ini. Besok ya bisa tercapai. Bisa tercapai. Besok laginya saya pengen mencapai lagi seperti itu ya. Lebih ke Kira dan juga Dea ya. Luar biasa. Oke. Baik. Nah, tentunya saya juga penasaran dengan buku ini. Kira-kira bisa didapatkan di mana, Dea?
Oke, bisa banget mendapatkan buku ini di toko buku Dea, di Tokopedia Oke, gitu. boleh bikin satunya lagi? Iya, boleh. Biar bisa lebih ke zoom, biar bisa lebih jelas nih. 2 buku ini boleh diulang lagi, bisa didapetin di mana nih, Dea? Bisa beli di Tokopedia, di toko buku Dea. Oke, tadi kan Dea sudah membagikan tentang Instagramnya agar smart clickers yang di usia muda ini juga lebih terinspirasi. Kalau Kira boleh dong dibagi? Kalau aku mungkin dari Instagram personal aku bisa @fakhiradynap, FAKHIRADYNAP. Tapi selain itu ada Instagram lain nih. Sekarang kan aku di BEM menjabat sebagai Menteri Kementerian Kesetaraan Gender. Nah, itu kita punya Instagram. Kita bakal kayak share tentang informasi-informasi terkait isu-isu kesetaraan gender, isu-isu kekerasan seksual. Terus juga kita bakal ngadain berbagai interactive talks, judulnya Let's Do It. Jadi kita bisa berbagai platform gitu, dari podcast, lalu juga webinar via Zoom, live Instagram. Jadi di-follow nih @kkgfhuner. Banyak banget informasi yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semuanya, kayak gitu sih. Waduh, jadi tidak hanya mempromot diri Kira sendiri, tapi juga mempromot dari BEM-nya FH Uner ya. Oke, luar biasa. Nah, ini sangat menarik nih ya. Ada nggak sih tips buat smart clickers yang di usia muda ini ya untuk bisa mencapai prestasi yang luar biasa? Kita ngomong mereka berdua ini adalah role model yang luar biasa. Mau dong seperti Kak Dea, mau dong seperti Kak Kira. Boleh dong dibagi tipsnya seperti apa? Oke, kalau aku sih mencoba untuk menuliskan apa sih yang aku inginkan gitu, karena kalau kita nggak nulis kadang kita lupa gitu loh, atau kayak ngerasa lalu lalang aja gitu. Betul. Dan ketika kamu menuliskan itu jangan cuman nulis aku pingin like let's say pergi ke Amerika untuk ikut exchange gitu, tapi kamu juga harus breakdown gimana cara untuk bisa melakukan itu. Misalnya oke, aku baca di peraturannya kalau untuk ikut exchange ke Amerika harus punya TOEFL di atas 550 for contohnya gitu. Ya, kita tulis di kertas itu, oke, aku harus dapat nilai TOEFL segini. Aku berarti akan mengambil kelas TOEFL dan juga akan mengambil pada tanggal ini supaya aman sebelum deadline gitu submissionnya gitu. Dan ketika nulis mimpi itu jangan cuman yang besar-besar kayak yang hard to achieve gitu, but kamu juga boleh kok untuk nulis yang hal yang sederhana gitu. Misalnya kamu nulis aku janji akan olahraga setidaknya 10 menit per hari gitu. Terus kamu bikin aja tabel centang hari pertama kalau olahraga cek, hari kedua enggak, ya udah jujur bilang tulisnya cross gitu. Kamu bilang kenapa kok nggak nggak olahraga. Terus mungkin kamu bisa nulis oke, aku nextnya kalau gitu akan menambah 10 menit lagi olahraga di keesokan harinya. So ketika kamu memiliki 2 jenis mimpi gitu, kamu nggak akan ngerasa aduh kok hidup gue susah banget gitu, but ada sesuatu yang kamu bisa handle secara micromanage gitu. Sebenarnya tentang itu juga aku tulis di bukuku sih. Jadi alasan lebih nih untuk baca bukuku supaya tahu lebih lanjutnya gimana. Jadi sebenarnya tips yang dibagikan oleh Dea tadi juga sudah tertuang di sini ya untuk detailnya ya. Jadi penasaran. Abis ini saya beli loh, ini serius. Boleh. Lengkap loh, dari A sampai Z ya? Dari ada. A sampai Z ya, ada ya. Oke, luar biasa. Dan juga bermanfaat di usia saya kan ini. Pastinya Pasti dong. Oke, baik. Nah, kalau untuk Kira sendiri gimana? Sebenarnya yang tadi diomongin sama Kak Dea itu kalau bahasa gaulnya sekarang manifesting kan. Okay. Manifesting tuh berarti kayak apa sih yang kamu pengenin itu bisa kamu tulisin atau bisa kamu bayang-bayangin gitu. Kalau misalnya kayak aku pengen nih juara lomba artikel ini, menulis karya ilmiah ini, atau mau jadi diplomat atau mau jadi pengacara, jaksa, kayak gitu kan sekarang orang-orang banyak ya kayak manifesting hal-hal positif yang akan terjadi ke depannya, kayak gitu sih. Kalau aku untuk menggapai itu semua dari diri kita sendiri tuh harus ada kemauan sih. Terus juga kayak gimana caranya kita berusaha untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita itu. Bener, di breakdown gimana sih caranya untuk bisa mencapai hal itu, kayak gitu. Terus juga jangan malu kalau misal orang-orang tuh gimana deh, kayak biarin aja gitu. Kalau misal kayak bakal wow gitu, amazed sama kita kan, kayak gitu sih. Jadi ya
lanjut aja terus, kayak nggak usah dengerin apa kata orang kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Jadi lebih ke punya visi tapi juga harus punya misi. Betul banget. Dan mungkin kalau gue kasih tambahan juga nih, kayak ketika kita nulis mimpi itu kadang nulisnya yang seneng-senengnya aja gitu, but you have to keep in mind ketika kamu mengejar mimpi yang susah gitu, pasti ada konsekuensi yang tone-nya negatif gitu. Perhaps kayak kurang waktu buat main game lah apa gitu. But Yes. ya kamu harus menyadari bahwa that's the price I have to pay. Dan ketika kamu udah memiliki mindset itu, ya akhirnya lebih ikhlas lah untuk meraih mimpi kamu. Wow, luar biasa. Saya banyak belajar hari ini dari mereka-mereka yang muda dan menginspirasi. Saya yakin Smart Clickers pun juga merasakan hal yang demikian. Saya di sini benar-benar auranya, wow, saya kayak di recharge ulang di sini. Terima kasih Anda berdua benar-benar memberikan charger yang luar biasa buat diri saya sendiri pribadi di sini ya, dan juga sebelah saya di sini yang mungkin tidak nampak. Tidak nampak, aduh bukan yang ini ya. Betul, tapi pasti ini sangat menginspirasi sekali ya. Mereka udah muda, cantik, dan bahkan sangat berprestasi ya pastinya ya. Dan tentunya Smart Clickers, jangan kemana-mana ya. Terus pantengin podcast smartclick.id karena kita tentunya ke depan akan banyak sekali berjumpa dengan tamu-tamu inspiratif. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, and share untuk channel YouTube dari smartclick.id. Dan tentunya tetap bersama saya dengan Okta, Smart Netizen with smartclick.id.